Kita mau ngobrolin apa nih, Nur? Oh iya, ini mau sapa teman-teman dulu ya Oh yang iya, bakalan betul. nonton video ini. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku sama Dwi mau bicarain tentang satu ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Tadi sudah sempat ini ya, nge-plottingkan pertanyaan dari teman-teman juga, ya ada beberapa yang kita pilih. Dan kita akan bahas 3 hal sih. Yang pertama tips, yang kedua tentang manfaatnya jadi mapres, terakhir tidak enaknya jadi mapres. Pasti ada ya. Aduh. Pembahasannya cukup berat ya? Iya, berat banget. Apalagi kayaknya kebanyakan tips, susah yang tips deh. Iya. Terus ini ya, buat teman-teman tahun ini mungkin euforianya kurang dapet ya, karena memang kita lagi ada musibah juga, lagi pandemi corona juga, jadinya seleksinya kalau di tempatku itu ya seadanya gitu, via Zoom juga, presentasi KTI-nya, jadi lucu gitu. Iya. Oh, kalau di Unmul baru memulai seleksi? Atau Iya, udah gimana? beberapa minggu kemarin, ya. Oh, oke. Telat sih, ya. Emang mundur kayaknya ya? Iya, semua lomba kayaknya mundur deh. Soalnya kan betul. sekarang secara nasional mungkin ya juga ya, dari Kementerian Pendidikannya juga, Kemendikbudnya mungkin belum mengadakan juga untuk skala nasional ya. Betul. Mungkin dari Dwi dulu kali ya, soalnya aku agak minder gimana gitu. Ya Allah, aku juga minder, gila, ya Allah. Soalnya labeling mahasiswa berprestasi cukup jadi beban loh buat aku. Betul, aku beban banget sih. Aku beban. Iya. Harus Sampai apa ya? Kayak, harus berdamai sama diri sendiri dulu, baru bisa nerima semuanya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ya tipsnya buat teman-teman, ini tips pure dari kita masing-masing sih, kayak pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya mau ditiru atau dijadikan referensi ya boleh. Cuman kevalitannya ya gitulah ya. based on ini aja, pengalaman. Tipsnya dari Dwi dulu deh. Apa ya tips? Terakhirannya. Iya, tips kayaknya terakhir deh. Ini dulu deh. Filmapres itu apa sih? Kira-kira. Soalnya siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu nih. Ya, jadi Filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, itu biasanya dari Ristek Dikti kalau nggak salah ya kan? Ya, nah, terus kemudian untuk seleksinya itu biasanya dari per kampus dipilih satu. Kemudian untuk kalau aku swasta, jadi kalau di UMY kalau setelah menang satu di UMY, kemudian kita masih masuk ke babak selanjutnya, yaitu ke LL Dikti. Di LL Dikti itu swasta di Jogja gitu. Kemudian dari LL Dikti biasanya diambil 6 kampus, kemudian masuk ke seleksi nasional. Seleksi nasional yang administrasi itu. Kemudian kan nanti dari administrasi diambil itu kewenangan dari sana gitu kan ya. Gitu sih. Jadi yang tahapnya banyak ya, maksudnya tahapannya dari, kalau misalnya di UNIF sendiri kan mesti lewatin fakultas. Kalau fakultasnya yang banyak prodinya mesti lewat prodi dulu, lewat UNIF. Kalau yang swasta mesti ngelewatin tahap LLDG juga, dan mau nasional itu susah ya. Kemarin kalau aku juga sama sih, kita nasibnya ya tidak termasuk dalam 17 besar nasional. Iya, susah itu. Iya. Tapi tidak masalahnya, sudah banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari Filmapres ini. Soalnya cukup mendewasakan ya. Betul. Karena tingkatannya cukup ini. Dan yang terpenting, yang terpenting gimana kita akhirnya payback ke society-nya, gitu ya nggak sih? Jadi ya, betul. Setelah jadi mapres, terus gimana sih kamu payback ke society-nya, mau gimana kayak gitu? Itu menurutku yang lebih berat. Iya, betul. Maksudnya habis dapat title mapres itu, ya kamu mau ngapain gitu? Betul. Ya kan ya. Langsung buk.
Terus ada beberapa hal yang dinilai di Filmapres ini ya. Yang basic itu masih di Univ, masih ngelihat di PK. Jadi PK-nya mesti lebih dari 3,0. 3,0 tuh paling bawah lah istilahnya. Kemudian yang kedua, dari 10 prestasi unggulan, kemudian dari KTI-nya. Kemampuan bahasa Inggris ada yang nanya tadi ke aku, ada yang nanya KTI-nya tuh kemampuan bahasa Inggrisnya tuh dilihat pas kapan Kak? Pas presentasi bukan ya? Iya, jadi kalau di tempat aku itu kalau tingkat kampus itu kita ada tes TOEFL dulu. Tes TOEFL. Iya, di Saring kita tes TOEFL bareng-bareng semua peserta Mapres dari fakultas diambil tes TOEFL, kemudian pas di LLDT-nya kita apa tuh namanya? Presentasinya bahasa Indonesia, tapi nanti ada kayak forum sendiri, itu kita ditanyain tentang kepribadian, tentang karya tulis. Itu yang di situ yang pakai bahasa Inggris. Kayak wawancara gitu ya? Betul. Oh iya, betul. Lebih ke kepribadian. Beda soalnya kalau di tempat kalau di Unmul itu kalau di Unmul itu dari presentasinya dilihat kemampuan bahasa Inggris. Kalau setauku memang di nasional kayak gitu sih. Di nasional nanti buat melihat kemampuan bahasa asingnya itu dia dari wawancaranya sekaligus buat melihat kepribadiannya orang ini gimana. Soalnya jadi Mapres itu kepribadiannya juga harus ini ya, ya setidaknya anak ya baik lah ya. Tapi aku enggak menjadi diriku baik juga sih. Sama. Masih harus banyak belajar banget sih. Iya, harus banyak belajar. Kemarin jadi Mapres kebetulan aja gitu. Benar sih. Nggak nyangka aja. Iya. Terus 10 prestasi unggulan itu, ini aku menganalisa aja ya. Maksudnya orang-orang yang masuk di tahap 17 besar di nasional itu memang 10 prestasi unggulannya itu tingkatannya internasional gitu. Banyaknya internasional, kemudian nasional. Kalau yang lokal jadinya susah buat bersaing. Betul. Iya. Aku kemarin ngelihatnya kayaknya itu deh, kenapa kemudian tidak lolos, dan dari KTI-nya juga mungkin kali, karena kita juga tidak tahu ya transparansi dari penilaiannya dan sebagainya. Iya, betul. Iya, kalau aku lihat emang benar sih kebanyakan yang internasional yang dapat best speaker, best apapun gitu, yang di internasional itu yang lebih diutamain. Iya, betul. Terus kalau dari Dwi ada ini nggak sih, maksudnya kayak cerita yang paling tidak terlupakan pas ikut Mapres? Apa ya? Ini yang paling nggak terlupakan itu seleksi pas di Univ. Jadi udah seleksi dari fakultas, kita seleksi di Univ, dan itu sehari full, undian presentasi juga. Terus aku alhamdulillah dapat agak siang gitu. Jadi setelah itu aku udah hopeless banget kan, soalnya teman-teman tuh presentasinya wow gitu banget loh, udah keren banget, sedangkan aku tuh ada kayak salah ngomong dan lain sebagainya, pokoknya nggak sesuai ekspektasi yang aku pikirkan gitu. Terus habis itu karena udah hopeless banget, apalagi ada dekan aku juga, dekan fakultas di situ, jadi kayak aduh aku nggak doing the best gitu loh, agak malu gitu kan. Terus selesai itu aku minta maaf ke dekan aku, kemudian aku pulang dong. Jadi aku nggak nonton peserta selanjutnya gitu, karena memang udah hopeless, bener-bener hopeless. Dan aku pulang, kemudian emang ada agenda lain, itu jenguk teman aku. Terus ternyata maghrib itu, setelah maghrib kan akan diumumin. Nah, ternyata semuanya tuh harus hadir gitu. Kemudian aku ditelepon sama temen aku untuk hadir gitu. Jadi kayak, dan itu aku minjem motor orang karena aku belum masuk kosan. Minjem motor orang, minjem jas almet orang, bener-bener ya kayak gitulah, kayak orang kelimpungan. Gitu sih, itu yang paling nggak terlupakan menurut aku. Karena emang bener-bener udah kayak jatuh gitu, udah hopeless banget. Tapi ternyata dapat juara 1, ya kan?
Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya sih. Gitu. Kalau aku pribadi tuh di pas pemilihan mahasiswa berprestasi di Unmul itu, aku ditunjuk langsung dari Fakultas Kedokteran. Jadi seleksi fakultas tuh ditiadakan gitu tahun itu karena beberapa pertimbangan. Jadi atas dasar penunjukan langsung, terus ikut seleksi UNIF, dan itu gap waktunya cuma 2 minggu gitu loh, 2 minggu kurang gitu, dadakan gitu persiapannya. Ya di Unmul gitu lah ya, maksudnya masih ya tradisinya masih gitu, masih dadakan segala macam, persiapannya belum matang. Jadi kita juga kena imbas 2 minggu, kurang dari 2 minggu mempersiapkan semuanya. Jadinya kayak pas ujian blok juga sih Dwi, jadi kayak berat tuh. Iya, kayak 2 hari tuh betul-betul tidurnya tuh cuman kayak sekian menit gitu, kayak lagi ngerjain juga sambil ya dicicil lah, belajar dikit juga. Jadinya 2 hari full ngerjain itu kayak sudah tidurnya ya betul-betul tidak ada gitu. Dan akhirnya itu yang bikin psikis aku tuh kayak mungkin agak gimana ya, rada-rada gitu waktu itu ya. Kayak ya tiba-tiba nangis. Soalnya itu beban mental buat aku, kayak gara-gara tahun sebelumnya itu Fakultas Kedokteran itu masuk di 3 besar. Jadi kayak beban buat aku harus masuk 3 besar juga, soalnya kalau tidak sudah ditunjuk langsung, ya kan, itu jadi cerita kan jadinya kayak siapa suruh ditunjuk langsung, anaknya kayak gini, takutnya jadi kayak gitu. Jadi ya banyaklah segala macam mikir, taunya pas hari H ya dilepas aja, kayak ya sudahlah, apapun yang terjadi aku sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan apa yang aku bisa usahakan, mau juara atau tidak juara ya sudahlah. Nah sudah pasrah, dan betul-betul kayak pas ngejalanin presentasi segala macam itu betul-betul happy, kayak ya sudahlah, sudah selesai ya, mau digambarkan lagi. Tahu-taunya ya, juara 1 dan wow, kayak terbayar gitu ya, betul-betul sih usahanya semana mungkin kayak wow, terbayar deh pokoknya. Ya itulah, pasti setiap yang ikut seleksi Mapres itu pasti ada ceritanya masing-masing ya, dan perjuangannya masing-masing, soalnya ya namanya tingkatan perlombaannya juga banyak yang harus diurus. Pasti banyak juga suka dukanya. Terus gimana Dwi setelah jadi Mapres, rasanya gimana? Manfaatnya banyak gak sih? Apa ya? 50-50 sih, 50 dengan kekurangan dengan kesedihan, aduh. Gitu sih kalau menurut aku. Pokoknya pas setelah jadi Mapres itu benar-benar tanggung jawabnya semakin gede banget. Kayak udah bukan bawa nama fakultas aja, bukan bawa nama prodi aja, tapi nama universitas. Kemudian ketika masuk di LL Dikti itu udah bukan bawa nama univ lagi, tapi bawa Jogja, yang Jogja swasta gitu. Ya pokoknya tanggung jawabnya gede banget, dan itu aku cerita negatifnya dulu kali ya. Tanggung jawabnya gede, terus sembarang mau dicerita negatif dulu boleh. Iya, jadi tanggung jawabnya gede, terus itu butuh kayak apa ya? Ya itu, menerima diri sendiri dulu, karena dianggap kita itu bisa semuanya, ya nggak sih? Dianggap. Iya betul. Dianggap manusia kayak, dewa gitu. Yes, padahal ya Allah, aku masih remet juga, masih ikut juga, terus kayak dianggap dewa gitu, padahal, dan aku nggak mau hidup di atas ekspektasi orang lain kayak gitu. Jadi aku ya udah sih ngalir aja. Betul sekali. Bener, ngalir aja, jadi diri aku apa adanya. Weh. Ya betul. Ya gitu sih, dan itu emang butuh keberanian menurut aku. Iya betul. Ini sempat ada yang nanyain ke aku juga sih, kayak gimana Kak rasanya, gimana caranya kita tuh bisa percaya diri jadi Mapres. Soalnya banyak yang masih minder gitu, merasa bahwa karyanya masih minim, kemudian ya IPK aku pas-pasan segala macam. Ya aku juga gitu ya, maksudnya sumpah aku tuh di kedokteran, kalau yang nontonin temen-temenku yang sekelas tuh tahu kondisinya kalau Ainur tuh sebenarnya gimana sih kalau di kedokteran, merangkak betul-betul kayak ya gitulah, maksudnya dengan kondisi memang agak inilah. Jadinya
saya mencoba mencari kelebihan aku di mana sih, eksplornya di situ. Nah, taunya ternyata ini aku cerita positifnya dulu ya. Ternyata kita kembalikan. Ketika dapat Mapres ini, maksudnya ada julukan kalau kita ini Mapres universitas, itu cukup menolong kita untuk personal branding gitu loh, kayak ada satu hal lagi yang dikenal sama orang, dan ini cukup bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain. Betul. Jadi ketika kita ngomong itu kayak didengarkan gitu loh. Nah, makanya aku coba manfaatin ini. Gimana caranya ini jadinya support buat aku juga. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tuh berkali-kali lipat untuk memikirkannya. Kayak misalnya melakukan sesuatu, misalnya aja mau main TikTok gitu-gitu lah, mau nyoba-nyoba sesuatu lagi, kayak mikir lagi impact-nya gimana ya, soalnya ketika aku melakukan itu ya mau tidak mau bakalan ada beberapa orang juga yang bakalan ngikutin, atau justru malah menghujat kayak kok Mapres kayak gitu sih segala macam. Jadi penjagaan ke diri kita pribadi bahwa harus lebih menjaga, walaupun kita kadang-kadang mau menunjukkan bahwa sebenarnya aku gini loh, tidak sesempurna atau tidak sama dengan ekspektasi orang. Takutnya ekspektasi orang tuh terlalu tinggi ke kita. Betul. Cuman ya gitu, kita ambil positifnya aja. Jadi selama pasca Mapres itu kan aku jadi banyak dimintai pandangan oleh orang-orang, kemudian dimintai bawa materi segala macam. Jadi kalau misalnya Mapres ini, setelah jadi Mapres itu menjadi poin tersendiri buat kita bisa mempengaruhi orang lain, buat kita bisa melakukan agenda-agenda kebaikan itu, dan supportnya sudah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Ya, setidaknya ada yang dipandang oleh orang-orang bahwa oh Denny ngomong bukan cuma ngomong loh, sudah ada yang bisa dibuktikan dan dia memang sudah pernah melakukan hal-hal positif gitu. Jadinya sekarang lebih ke ini sih, apalagi kayak di media sosial, terus ketika ngisi di teman-teman kampus kayak ngisi seminar atau ngisi talk show gitu. Jadi ada lah ya yang dilihat sama orang lain. Karena gini loh, menurut dia gimana? Personal branding itu penting kan? Penting. Dan itu tuh aku belajar banget sih. Iya, jadi Dwi juga maksudnya mulai dari sekarang, Ainur juga mulai dari sekarang tuh kita personal branding, mau gimana kita dikenalnya di masyarakat, mau dikenal seperti apa, itu memang perlu, personal branding itu perlu, karena ketika kita mau membagikan positivitas kita kepada orang lain, sedangkan personal branding kita belum ada, itu agak sulit gitu. Jadi itu sih. Tapi tantangannya parah. Jadi kita tuh dianggap manusia yang tanpa dosa gitu. Betul. Misalnya nih kemarin aku sempat aku tuh remedial. Terus ketemu dosen, baru dia ngelihat aku duduk di depan kan. Loh, kok kamu remed? Bukannya kamu Mapres? Parah, aku bilang. Aku jadi kayak, loh kan Mapres juga manusia, maksudnya aku bisa juga salah, aku juga bisa mungkin lagi belajarnya lagi kurang atau pemahamannya ke materinya kurang. Ya itu hal manusiawi lah ya kalau kita tuh remed. Terus kalau misalnya ngelakukan kesalahan yang dikit aja, itu kayak kamu kan Mapres, kok kayak gini. Jadi kayak ya Allah, aku ini manusia gitu loh, bisa salah juga gitu. Itu sih ya kurang enaknya. Betul. Nah, ya oleh karena itu aku nggak suka banget ketika hidup di atas ekspektasi orang lain. Sebenarnya bagus sih biar kita challenge ke yang lebih baik, tapi tergantung diri kita juga sebenarnya. Ketika memang kita nggak bisa expect jauh, ya udah. Kalau aku gitu sih. Take it simple. Aku jadinya juga ini di media sosial kadang-kadang aku tidak hanya menampilkan bahwa aku lagi juara dan sebagainya. Sometimes kayak beberapa kesempatan aku juga membagikan kegagalanku gitu. Misalnya lagi habis melakukan kesalahan, ya aku coba ngasih pandangan ke orang-orang juga dan memetik hikmah di balik kesalahan itu. Kayak misalnya seorang Mapres juga ternyata pernah bolos loh. Aku beberapa kali bolos dalam kondisi memang ada sesuatu yang mau diurus. Soalnya ya maksudnya kita memilih untuk jadi aktivis dan lain sebagainya. Betul. Dan aku juga pernah tidur di kelas. Ya itu aku sampaikan. Ya, tidur di kelas itu ya aku sampaikan kalau pernah salah, ditegur dosen juga. Dan kita kalau misalnya salah ya itu wajar. Yang terpenting adalah kita mau memperbaiki kesalahan. Biar orang-orang enggak
ekspektasinya itu terlalu tinggi lah gitu. Betul banget. Gitu. Iya. Terus mungkin positifnya yang lain jadi kayak cakrawala kita terbuka lebar nggak sih? Jadi kayak yang tadi pandangannya cuma apa gitu, segini doang sih, tiba-tiba jadi gede banget gitu. Terus ketemu banyak orang keren juga, kayak betul. Aku bisa ketemu kamu, bisa ketemu banyak orang. Wah itu sih, betul. Itu yang harta yang paling berharga, weh. Iya, betul. Aku jadi dapat koneksi atau wadah buat ketemu sama orang-orang hebat sih. Iya, contohnya Ainur. Jadi aku kayak mikir gitu loh, ternyata di atas langit tuh masih banyak langit-langit loh. Maksudnya kebolehannya orang ternyata lebih wow. Misalnya nih aku selama ini kayak ngira, wow aku nih sudah ngabdi ke masyarakat, ternyata ada orang yang lebih mengabdi, ada yang lebih ya punyalah kelebihannya masing-masing. Jadinya sharingnya juga lebih banyak ke orang-orang gitu, lebih banyak yang kenal. Dan mainnya jadi tidak hanya di putaran kampus aja, dapat teman yang lebih beragam. Yes. Iya. Betul. Dan mungkin itu nggak akan kita dapetin ketika kita nggak jadi mapres, ya nggak sih? Iya. Mungkin kalau misalnya cuman di ruang kuliah, ya cuman ngejar akademik dan lain sebagainya, pengalaman seperti ini sayang gitu kan, namanya kita jadi mahasiswa itu cuman 4 tahun. Maksudnya kalau kita tidak manfaatkan 4 tahun itu dengan baik, sedangkan kita harus lanjut ke jenjang selanjutnya misalnya kerja dan lain sebagainya, itu apa ya, sudah beda gitu atmosfernya. Kalau S2 juga kalau mikirin UKM, mikirin organisasi sudah agak gimana ya, soalnya pasti mikirnya sudah beda gitu, beda pemikirannya. Jadi buat teman-teman apalagi yang masih mahasiswa baru, recommended banget kalau misalnya kalian tuh aktif organisasi, tetap ya akademiknya dibaikin, kemudian ikut kompetisi itu jadi ajang buat kita mengukur sejauh mana sih kemampuan dan potensi saya bisa digali. Iya, bukan buat ngejar juara. Jadi walaupun tidak mendapatkan juara, ada value yang banyak yang bisa kita tarik dari kejadian-kejadian itu. Ya kan, Wi? Betul banget, betul. Setuju. Suka heran aku sama mahasiswa yang cuman kuliah pulang gitu. Iya sih. Iya. Dia kira-kira tips yang mau dibagikan buat teman-teman apa nih? Apa ya? Kalau aku sih coba banyak hal, apalagi untuk mahasiswa baru, kalian punya banyak waktu kegagalan yang apa ya? Kalau menurut aku kalau maba itu masih punya banyak waktu untuk banyak belajar gitu. Daripada kita yang udah angkatan tua, angkatan akhir gitu kan. Jadi waktu untuk belajarnya itu semakin sedikit, dan menurut aku nggak apa-apa kita habisin kegagalan kita itu di awal, nanti kita tinggal sisain berhasil gitu. Nah, gimana kalau kita baru nyoba gagal itu baru-baru ini, kan berarti untuk kegagalannya nggak tahu berapa tahun untuk keberhasilannya nggak tahu berapa tahun lagi sih. Gitu sih menurut aku tipsnya. Soalnya maksudnya manusia kan kayak kita pasti punya jatah gagal ya. Yes. Betul yang soalnya sempat ada yang nanya juga ke aku beberapa kali, Kak Ainur pernah gagal gak sih? Ya pernah lah, tapi tidak dipublik. Betul. Aku tuh di media sosial itu mau menampilkan ya yang baik-baik gitu. Jadi kalian jangan bayangkan kita tuh happy tiap saat. Ada saatnya kita gagal dan terpuruk, dan orang berpikir beberapa kali lipat untuk men-share itu di media sosial gitu ya. Takutnya jatuhnya ngeluh kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mahasiswa baru, banyak hal yang perlu kalian persiapkan. Jadi jangan patokannya cuma Filmapres aja, soalnya Filmapres itu satu dari sekian banyak tujuan yang bisa kita capai di kampus gitu. Kalaupun nanti ujungnya jadi Mapres, ya itu jadi satu kredit tersendiri. Tapi kalaupun tidak, yang penting kalian sudah melakukan hal-hal bermanfaat, yaitu sudah lebih dari cukup dan sudah memberikan dampak kepada orang lain. Pada intinya, kan ada 2 tipe mahasiswa. Yang pertama yang merencanakan dari awal mau jadi Mapres, yang satunya mengalir begitu aja tahu-tahu jadi Mapres, ya kan? Kalau kalian pun mau merencanakan dari awal, ya sudah dari sekarang dipetakan, IPK-nya dibaikin, akademiknya dengan yang lain itu diseimbangkan. Kayak ikut lomba, ikut seminar, ikut kegiatan organisasi, karena organisasi itu jadi salah satu juga yang dipertimbangkan. Ini apalagi ikut sesuatu yang dampaknya tuh bukan cuma buat kita pribadi gitu, buat orang lain ngerasain itu juga, kayak kegiatan volunteering, kolaborasi, aksi nyata, kayak gitu-gitu tuh diperlukan. Soalnya sekarang sudah eranya gitu, orang kalau misalnya tidak bisa kerjasama dengan orang lain, ya susah buat nanti beradaptasi di luar sana.
Jadi manfaatin waktu kalian, walaupun sekarang lagi corona, di rumah tuh tetap bisa kolaborasi kayak aku sama Dwi sekarang kan. Kalau beda pulau pakai Zoom tetap bisa ngobrol banyak. Jadi dimanfaatin ke hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu muda kita itu hanya berakhir kepada kesia-siaan. Memang sih senang-senang di awal itu ya gimana ya, terkesannya happy segala macam, tapi nanti kan takutnya jadinya ini di ujung-ujung hidupnya jadinya susah gitu. Makanya happy-happynya jangan terlalu banyak lah ya. Maksudnya sudah saatnya kita serius mengawal agenda-agenda kampus, karena mahasiswa itu menurutku satu panggilan atau sesuatu yang disematkan kepada seseorang itu maknanya itu sakral sekali. Betul. Mahasiswa. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa mahasiswa ini punya beban moral yang banyak, susah gitu. Masa mau jadi mahasiswa ya sudah, tidak ada bedanya dengan siswa, kasihan. Yes. Sedangkan di kampus tuh banyak wadah buat belajar, buat kita berkembang, dan kampus itu adalah miniatur dari kehidupan kita ke depan. Kalau kita main-main, jadi kehidupan ke depannya kita tidak bisa strike atau tidak bisa fight dengan kondisi. Itu sih, semangat buat mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oh ya, kamu fakultas kedokteran juga kan? Iya, aku FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ngambil apa? Aku jadi kan di FKIK itu tuh ada 4 prodi. Nah, yang pertama KU, KG, farmasi sama keperawatan. Nah, aku ambil farmasi gitu. Walah, aku hampir nanya loh, lagi koas kah? Kira-kira kedokteran umum. Ya, cuman aku kemarin lihatnya ya dia FK juga sih, FKIK ternyata ya, ilmu kesehatannya juga masih gabung. Iya. Mantap banget ya, maksudnya sorenya jadi berfaedah ya. Iya nih. Di rumah aja tapi banyak ngobrol, alhamdulillah. Iya. Kira-kira dari Dwi ada nggak sih masuk pertanyaan-pertanyaan gitu biar kita sekalian jawab gitu? Iya, itu yang tadi aku chat, yang gimana sih tips pasca mapres untuk tetap jadi itu produktif ya. Kira-kira Dwi gimana? Habis jadi mapres ngapain gitu biar tetap manfaat? Menurut aku jadi atau nggak jadi mapres sebenarnya kita setiap manusia hakikatnya untuk pay back what we have, what we have got buat orang lain. Jadi intinya walaupun kamu nanti jadi mapres atau nggak jadi mapres ya, kewajiban setiap orang itu buat pay back to society gitu. Apa yang udah kamu dapatkan ya balikin lagi ke lingkungan gitu. Kalau dulu aku dulu anak BEM FKIK juga ya. Oh ya. Iya, jadi ada hal yang aku ingat banget itu tentang gagasan, karya, dan kaderisasi. Jadi ketika kita udah punya gagasan, kita udah punya karya, yang selanjutnya itu kaderisasi, dan itu menurut aku butuh energi yang cukup gede, butuh niat yang cukup gede buat mengkader orang lain kayak gitu. Jadi kita nyiapin orang lain itu cloningan dari diri kita gitu, nyiapin kader yang sama atau bahkan lebih dari kita itu menurut aku itu sesuatu yang butuh energi banget, dan itu kewajiban semua orang ketika udah punya karya, udah punya gagasan, apalagi gitu. Ya, betul. Setuju. Jadi pasca mapres itu memang banyak hal yang aku pikirin juga, termasuk kemarin itu yang aku bikin buku itu, bukan mahasiswa kaleng-kaleng itu. Itu keren banget. Itu salah satu bentuk dedikasi yang bisa aku lakukan buat meneruskan ke orang lain, menyebarkan virus-virus kebaikan buat mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena memang momentumnya itu pas 2019 mahasiswa barunya masuk itu sudah diterbitkan. Jadi memang targetan saya ke maba gitu, biar nanti lebih terarah, mereka mau jadi mahasiswa sudah tahu tujuannya kemana. Nah itu salah satu sih yang aku usahakan banget setelah dari mapres. Nah kemudian betul sih yang aku gagal sampai hari ini pun merasa gagal karena aku belum bisa mengkloning diri sendiri, menciptakan misalnya kayak Ainur yang baru di fakultas kedokterannya, ayo dong kita gini.
ya aku sudah nyoba dengan beberapa cara, dengan individu ya, maksudnya karena tidak ada wadah yang mampu buat ini, belum bisa bikin komunitas juga. Jadi kalau misalnya ada lomba yang pernah aku ikuti, salah satunya Mapres, saya nyoba buat nyari teman-teman adik-adik tingkat gitu, ayo nanti aku bantu ini segala macam. Sudah ada beberapa, cuman tidak sebesar yang dilakukan kayaknya bikin komunitas ya. Mapres Alhamdulillah sih, jadi sebenarnya dari 2 tahun yang lalu itu Mapres 1 UMY itu sebenarnya udah menggagas tentang Komapres itu, tapi ya ada kegagalan birokrasi dan lain sebagainya, terus pokoknya banyak kegagalan gitu, sehingga akhirnya pas di tahunku emang aku udah pengen banget nih, aku pengen banyak orang lebih baik dari aku gitu, karena ya kayak kalau di LL Dikti aku dapat peringkat 5 Jogja gitu kan. Nah terus aku kayak sedikit nyesel gitu, kenapa nggak bisa dapet 3 atau 1 gitu. Jadi aku pengen banget ada the next-nya dari UMY itu yang dia bisa rankingnya lebih baik dari aku gitu. Akhirnya aku komunikasiin ke teman-teman, kemudian ke kakak tingkat juga, dan alhamdulillah disetujui oleh teman-teman kita, teman-teman aku, teman-teman alumni Mapres. Akhirnya ya udah kita jalan pelan-pelan sambil kita skripsian, sambil aku masih kuliah, benar-benar tertati-tati gitu. Ya alhamdulillah berjalan, kemarin udah ada, kita ada program namanya Akapres, itu program yang benar-benar kita gaungkan gitu, pokoknya kalian harus ikut Akapres kayak gitu. Ya alhamdulillah itu bisa berjalan dengan intinya kayak mentoring gitu, dan kita setiap dari anak Komapres atau pengurus Komapres itu kita punya adik-adik mentor kita yang adik-adik yang yang kita bimbing gitu. Iya, jadi bimbingnya. Ini bagus tahu itu, maksudnya di cloning di tempat lain kayaknya mantap tuh. Nanti aku coba juga ya, maksudnya tahun ini mungkin belum dapat power, ya belum dapat momennya. Mungkin tahun depan kalau sudah punya teman juga, aku kan masih di Unmul, statusnya nanti jadi tetap mahasiswa Unmul, tapi di klinik insya Allah doakan ya. Jadi mau nyoba juga sih, nanti siapa tahu bisa menghasilkan. Soalnya regenerasi itu salah satu hal yang paling sulit sih dari sekian hal. Kalau tadi kan kita ngasilin karya, kita punya gagasan tuh kita sendiri, maksudnya dari pribadi kita. Tapi ketika memutuskan untuk regenerasi, maka melibatkan banyak orang, melibatkan orang lain gitu. Jadi bebannya mungkin beberapa kali lipat dan perlu keikhlasan karena tidak ada gajinya ya kan? Yes. Kerja ikhlas. Iya, terus dulu aku pokoknya paling inget banget tuh pas aku di BEM tuh dikasih tahu sebenarnya kunci kesuksesanmu itu dilihat dari kadermu kayak gitu. Jadi kayak wow, berat sekali gitu kan. Biasanya yang kunci kesuksesan itu lihat dari diri kita sendiri, kalau kita udah berhasil apa kayak gitu, tapi ternyata ada mentor kita di BEM itu bilang kesuksesan kalian itu ketika ketika generasi setelah kita gitu bisa lebih baik dari kita, dan itu ya berat, aku rasain bener-bener berat karena kita harus nyatuin frekuensi dulu dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu bener-bener harus punya power tinggi sih gitu sih. Semoga kedepannya semakin baik. Banyak mapres lagi yang lahir dari Pilmapres yang betul mau mendedikasikan diri buat kampus, buat masyarakat, buat society, biar nanti gelar mapres itu bukan hanya sekedar gelar, tapi satu ajang buat ya kita menggali potensi dan akhirnya outcome-nya itu bisa betul-betul berdampak ke orang lain, bukan buat cuman kita pribadi ya. Setuju. Di ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman mahasiswa lain?